Walau ada 3 teori besar yang berbeda tentang awal masuknya Islam ke Indonesia, namun ketiga teori itu sama-sama meyakini bahwa Islam dibawa melalui jalan perdagangan. Kedudukan wilayah utara Sumatera yang dilalui jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Cina membuat wilayah ini ideal sebagai tempat transit. Masyarakat lokal kemudian belajar berdagang dan bersosialisasi dengan pedagang-pedagang dari luar. Interaksi inilah yang menghadirkan hubungan antar pedagang dan masyarakat lokal. Lambat laun, pedagang mulai menetap dan menyebarkan agama. Apabila bukti yang ditemukan para sejarawan menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, berarti ini menunjukkan masyarakat di Aceh dan utara Sumatera sebelumnya memiliki keyakinan jauh sebelum Islam masuk. Sebelum Islam saya kira itu Hindu Bunda pasti ada di sini. Kita memang tidak bisa menunjukkan kepada khalayak hari ini artefak-artefak Buddha yang signifikan. Tapi ada satu kepala patung Hindu yang pada masa Belanda diambil di Indrapurwa, itu sekarang disimpan di Museum Nasional misalnya. Kepala dari patung Alokiteswara itu diambil dari ujung Pancu atau di Indrapurwa. Artinya itu juga bisa kita katakan bahwa pra-Islam di Aceh itu memang ada Hindu. Tapi barangkali ini juga menjadi bukti bahwa paling tidak bagi saya mengambil bukti bahwa itu tidak ada patung di Aceh. Artinya Islam yang masuk ke Aceh itu kafah. Kafah yang saya maksudkan itu bahwa ketika orang Aceh menerima Islam, maka secara total meninggalkan apa yang menjadi penting dalam agama sebelumnya. Bahkan sebuah versi penelitian meyakini sebelum adanya Hindu, Buddha, dan Islam terdapat kepercayaan kuno yang dianut masyarakat di kawasan utara Sumatera. Di kawasan Mbang itu, jadi kawasan Mbang, ataupun sekarang sudah masuk ke Kecamatan Gerdung Pasai, sekitar 20 ataupun 15 km dari pesisir laut. Itu kita temukan di sana ada batu-batu yang tersusun di perbukitan yang merupakan kita lihat itu adalah punden berundak, kalau bisa kita katakan demikian, punden berundak. Itu merupakan salah satu budaya megalitik. Kemudian juga kita lihat ada menhir, ada batu-batu tegak di sana yang mungkin sebagian besarnya sudah roboh, akan tapi kita masih melihat ada batu-batu tegak itu di sana. Kemudian juga alat-alat megalit, alat batu-batuan yang sudah diasah. Akan tapi jelas seperti dengan budaya megalitikum secara umum itu memang untuk ritual. Jadi budaya megalitikum itu erat kaitannya dengan suatu prosesi ritual, dan ini kita temukan di kawasan antara tepi barat dan tepi timur Sungai Jawa itu ataupun Kurung Jawa itu. Sesungguhnya penemuan situs megalitik oleh sekelompok peneliti ini tergolong baru. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dari pihak purbakala. Namun, bila penemuan ini kelak bisa dipertanggungjawabkan, maka babak baru sejarah masyarakat di kawasan utara Sumatera dapat terkuak.